Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB. Inilah program Kilas Pekan. Kita mulai dari berita pertama. Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto SOS MM memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah wilayah Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Penguatan sinergi tersebut dilakukan guna memastikan penanganan Karhutlah dapat berlangsung secara efektif. Dalam rapat koordinasi tersebut, Kepala BNPB mengatakan penguatan koordinasi dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk mencegah meluasnya dampak Karhutlah yang tengah terjadi. Kepala BNPB menekankan agar seluruh unsur yang terlibat terus mengoptimalkan operasi gabungan penanganan Karhutlah melalui Satgas Darat maupun Udara. Untuk penanganan udara, BNPB memperkuat dukungan melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan adanya penambahan armada pesawat untuk mempercepat pengendalian kebakaran dan meminimalkan potensi meluasnya titik api. Ia juga meminta agar penambahan personil dan optimalisasi peralatan untuk Satgas Darat dilakukan dengan penggunaan fleksibel tank untuk menampung air dan pemetaan titik sumur oleh BPBD Provinsi Kalimantan Tengah. Pada rapat koordinasi tersebut, sejumlah titik menjadi prioritas penanganan Karhutlah telah diidentifikasi. Di antaranya, Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kelurahan Kamelo Baru, Kota Palangkaraya. Rapat koordinasi ini juga menjadi langkah antisipatif menghadapi puncak fenomena El Nino yang diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG akan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto SOS MM mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago meninjau langsung posko penanganan darurat Karhutlah Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Menko Polhukam menegaskan pentingnya percepatan penanganan Karhutlah di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Pulang Pisau. Dalam arahannya, Menko Polhukam meminta seluruh unsur yang terlibat mengoptimalkan upaya penanganan darurat dengan memadamkan api sedini mungkin sebelum meluas. Kepala BNPB meminta pemerintah daerah melalui BPBD bersama unsur yang tergabung dalam Satgas Penanganan Karhutlah untuk melakukan pendataan kebutuhan di lapangan secara lebih rinci dan terukur. Menurutnya, identifikasi kebutuhan yang akurat akan mendukung pengerahan sumber daya secara tepat sasaran sehingga upaya penanganan Karhutlah dapat berjalan lebih efektif. Saat ini penanganan difokuskan pada Desa Taruna dan Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau dengan melibatkan BNPB, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, serta personil yang ditugaskan. Pemerintah berharap dengan strategi seluruh pihak mampu memadamkan kebakaran serta mencegah perluasan kebakaran di Kalimantan Tengah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar pertemuan bilateral dengan ASEAN Secretary atau ASEC pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Pertemuan ini memperkuat komitmen Indonesia selaku Ketua ASEAN Committee on Disaster Management atau ACDM untuk mewujudkan kawasan ASEAN yang resilient, inklusif, dan berkelanjutan. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Dr. Raditya Jati, bertemu langsung dengan delegasi ASEC yang dipimpin oleh Deputi Secretary General of ASEAN for Asian Socio-Culture Community, Sun Win. Sebagai pesan utama dalam pertemuan strategis ini,
BNPB mendorong ASEK untuk membantu memperkuat koordinasi lintas badan sektoral ASEAN. Indonesia menegaskan bahwa isu pengurangan risiko bencana harus semakin terintegrasi dengan berbagai agenda prioritas kawasan, termasuk agenda pembangunan, perubahan iklim, kesehatan, perlindungan sosial, dan resilience kawasan secara menyeluruh. Fokus pada sinergi lintas sektor ini akan menjadi landasan penting dalam persiapan menuju ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management atau AMMDM ke-14. Melalui pertemuan ini, BNPB berharap komunikasi dan koordinasi dengan ASEK dapat terus diperkuat hingga seluruh target dapat diselesaikan tepat waktu serta memberikan dampak dan nilai tambah bagi masyarakat ASEAN. BNPB terus memperkuat kapasitas relawan sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana melalui rangkaian pelatihan yang digelar di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada tanggal 30 dan 31 Juli 2026. Di Kabupaten Kuningan, sebanyak 80 relawan penanggulangan bencana mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas pemasangan tenda pengungsi. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB bersama Komisi 8 DPR RI, BPBD Kabupaten Kuningan, dan relawan Indonesia Wilayah Kuningan ini bertujuan meningkatkan kemampuan relawan dalam mendukung mitigasi, penanganan darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Selain praktik mendirikan dan membongkar tenda pengungsi, para peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai potensi bencana hidrometeorologi kering di wilayah Kuningan seperti kekeringan, krisis air bersih, dan ancaman kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu di Kabupaten Ciamis, BNPB bersama BPBD Kabupaten Ciamis dan Komisi 8 DPR RI menggelar pelatihan relawan penanggulangan bencana dalam rangka Kemah Bakti Nusantara atau Kembara. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Melalui pelatihan ini, para relawan dibekali kemampuan dasar pengelolaan logistik, pemasangan tenda pengungsi, serta pemahaman mengenai koordinasi penanganan darurat sehingga mampu mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. BNPB berharap penguatan kapasitas relawan yang dilakukan secara berkelanjutan ini dapat melahirkan relawan yang profesional, tangguh, dan siap siaga, sekaligus memperkuat kolaborasi antar pemerintah, organisasi relawan, dan masyarakat dalam mewujudkan penanggulangan bencana yang cepat, tepat, dan efektif. BNPB menyelenggarakan kegiatan bertajuk Strategi Membangun Usaha yang Tangguh dan Adaptif terhadap Risiko Bencana sebagai dukungan pemasaran bagi kelompok masyarakat terdampak gempa Lombok 2018 di Desa Pemenang Barat, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat pada hari Senin, tanggal 3 Agustus tahun 2026. Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup BNPB, Lukmanul Hakim menyampaikan, kegiatan ini memberikan pengetahuan tentang strategi pemasaran, promosi, akses informasi, dan jejaring usaha agar pendampingan ekonomi pasca bencana dapat tumbuh menjadi usaha yang mandiri, tangguh, dan adaptif terhadap risiko bencana. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi digital, serta menerapkan prinsip Build Back Better and Safer dalam pengembangan usaha. Hingga saat ini, pendampingan ekonomi BNPB berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan telah menunjukkan hasil positif dan diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat terdampak bencana. Kegiatan ini turut dihadiri oleh anggota DPR RI Komisi 8 Dr. Insinyur Haji Nanang Samodra KAMSC, Wakil Rektor Universitas Mataram,
Kalaksa BPBD Provinsi NTB, Tim Pelaksana Pendampingan Ekonomi Sosial Pasca Bencana NTB tahun anggaran 2019, Kepala Desa Pemenang Barat, serta perwakilan masyarakat setempat. Menuju hari jadi ke-13 tahun yang akan jatuh pada bulan September mendatang, Dharma Wanita Persatuan atau DWP BNPB menggelar serangkaian kegiatan yang dilaksanakan di Graha BNPB pada tanggal 4 hingga 5 Agustus tahun 2026. Seremoni pembukaan rangkaian kegiatan menuju HUT DWP BNPB ke-13 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2026. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto SOS MM, dan dihadiri oleh segenap jajaran pengurus DWP BNPB dan para pejabat eselon 1 dan eselon 2 di lingkungan BNPB. Sebagai pembuka rangkaian kegiatan, dilaksanakan donor darah pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Kegiatan yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Persahabatan Jakarta ini diikuti oleh 125 pegawai BNPB dan anggota DWP. Selanjutnya, kegiatan senam bersama dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus tahun 2026. Senam pagi diikuti oleh Ketua DWP BNPB, Uke Suharyanto, bersama jajaran pengurus DWP dan para pegawai perempuan di lingkungan BNPB. Kegiatan bakti DWP BNPB untuk masyarakat juga turut melibatkan Daycare Cinta Agnimaya. Anak-anak diajak untuk bermain dalam 3 perlombaan yang seru dan menyenangkan, antara lain lomba halang rintang, lomba pindah bendera, dan estafet air. Rangkaian kegiatan menuju HUT DWP BNPB ke-13 selanjutnya akan dilaksanakan pada bulan September mendatang dengan kegiatan BIMTEK Sri Kandi Tangguh Bencana pada 3 September 2026 dan puncak peringatan HUT DWP BNPB yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 September mendatang. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Pekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Ade Irmawan undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam Tangguh.